melaksanakan sholat sunat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu? Boleh, hukumnya boleh, tidak apa-apa. Tidak, jadi sholat tahajud itu tidak ada perlu harus tidur dulu. Tanpa tidur dulu juga boleh, tidak apa-apa. Nomor 2, setelah melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, ditutup dengan melaksanakan ibadah sholat sunat witir. Ketika kita sholat sunat tahajud, apakah perlu melaksanakan sholat sunat witir lagi? Setelah pas waktu bulan Ramadan, ketika kita habis tarawih, terus kita witir, terus malamnya kita tidak perlu witir lagi, karena di dalam makalah itu, di dalam satu malam itu tidak perlu 2 witir. Artinya ketika kita sudah witir terus malamnya witir lagi, tidak witir lagi, tidak apa-apa. Nomor 3, bagaimana tata cara ibadah sholat sunat duha, mulai dari surat-surat pendek yang dibaca, waktu utama untuk melaksanakannya? Ibadah sholat duha dikerjakan mulai awal setelah terbit matahari sampai kira-kira posisi matahari berada di atas kepala kita, kurang lebih jam 11. Surat-surat pendek ya diantaranya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, terus salam lagi, terus kita sholat lagi. Rakaat pertama surat As-Syams Wasyamsi Waduhaha, terus rakaat yang kedua surat Al-Duha. Tapi sholat duha itu keterangan di situ dalam kitab itu sedikitnya 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, tapi afdolnya 8 rakaat. Nomor 1, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat sunat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu? Dalam literatur fikih, pelaksanaan sholat tahajud itu disyaratkan terlebih dahulu tidur walaupun sebentar, karena memang semua dalil-dalil yang masyhur, yang mu'tamad, yang dipegangi oleh mayoritas ulama, itu sholat tahajud itu dilaksanakan setelah tidur walau sebentar. Dan pelaksanaan sholat tahajud ini waktunya tidak harus pada tengah malam atau pada waktu munculnya fajar shodiq. Sholat tahajud bisa dilaksanakan pada waktu-waktu seperti jam 8 malam, jam 9 malam. Yang penting dilaksanakan setelah tidur walau sebentar. Bahkan dalam satu keterangan fikih, umpama ada seseorang melaksanakan sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim itu adalah pelaksanaan sholat, penggabungan sholat, 2 sholat antara waktu yang pertama, sholat yang pertama dan sholat yang kedua, dan sholat yang kedua dilaksanakan di waktu yang pertama, itu namanya jamak takdim. Kita contohkan jamak takdim maghrib dan sholat isya. Bila seseorang telah melaksanakan sholat jamak takdim, yaitu sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat jamak takdim, dia tidur sebentar. Kemudian isya dia bangun. Setelah bangun dia sholat 2 rakaat sholat tahajud, maka ini diperbolehkan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya sholat tahajud itu kan dilaksanakan waktunya setelah sholat isya. Terus kemudian tadi yang di jamak takdim kok bisa melaksanakan sholat tahajud padahal baru saja
isya. Karena tadi sholat isyanya sudah dilaksanakan pada waktu pelaksanaan jamak takdim, sehingga bila sholat tahajud itu dilaksanakan sesudah jamak takdim dan dilaksanakan seusai tidur walaupun sebentar, maka itu sudah dinamakan sholat tahajud. Tidak harus pada waktu pertengahan malam atau munculnya fajar shortik, tidak harus. Boleh dilaksanakan pada jam 8 malam, 9 malam atau 10 malam. Sepenting sholat tahajud itu dilaksanakan setelah pelaksanaan atau tidur walaupun sebentar. Nah, solusinya ini bisa dilaksanakan bebarengan dengan pelaksanaan rawatib sholat sunnah seperti sholat ba'diyah isya. Contoh, sebelum sholat isya tidur dulu, kemudian setelah mau melaksanakan sholat isya melaksanakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, kemudian pelaksanaan sholat isya. Selesai melaksanakan sholat isya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, dalam pelaksanaan sholat qobliyah maupun ba'diyah ini, karena pelaksanaannya itu setelah tidur, maka sudah bisa mendapatkan 2 keutamaan, yaitu apa? Pahalanya melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah, juga sudah mendapatkan pahalanya sholat tahajud. Itu sesuai dengan keterangan-keterangan yang ada di kitab-kitab fikih begitu, dan itu jumhur ulama, mayoritas ulama mensyaratkan dalam pelaksanaan sholat tahajud itu harus sesudah tidur walau tidurnya sebentar. Saya kira demikian untuk masalah pelaksanaan sholat tahajud. Nomor 2, setelah melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, diduduk dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah witir. Ketika kita sholat sunnah tahajud, apakah perlu melaksanakan sholat sunnah witir lagi? Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dalam satu malam itu tidak ada 2 witir. Witir artinya secara lafzi adalah ganjil, yaitu bilangan 1, 3, 5, 9, 11. Sholat witir paling sedikit rakaatnya adalah 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Bagaimana pelaksanaan sholat witir dilaksanakan apabila lebih dari 11 rakaat? Tidak boleh. Paling banyak 11 rakaat. Sedangkan Rasulullah kok pernah melaksanakan sholat witir itu sampai 15 rakaat. Itu ternyata yang 4 rakaat itu ba'diyah isya, yang 1 adalah witir. Nah, kemudian yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat witir adalah tengah-tengah, artinya bilangan 5 atau 7. Tengah artinya 7 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Itu yang tengah-tengah, itu yang paling utama. Kemudian kembali kepada sabda Rasul tadi bahwa dalam satu malam tidak boleh ada 2 sholat witir. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan sholat witir yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu khususnya di sholat tarawih? Memang
di antara para alim ulama niki berbeda pendapat atau terjadi khilaf. Karena semua dikembalikan kepada kebiasaan seseorang. Maksudnya bagaimana? Bagi yang biasa bangun tengah malam, bagi orang yang biasa bangun tengah malam, maka baginya disunahkan pelaksanaan sholat tarawih itu pelaksanaan sholat witir itu di sepertiga akhir malam, yaitu pada waktu sahur atau munculnya fajar shadiq. Itu bagi yang terbiasa. Kemudian bagi yang tidak terbiasa bangun malam, tengah malam, maka dia disunahkan dalam pelaksanaan sholat witir itu pada waktu sore, artinya sepertiga malam yang awal, yaitu sore, masih sore. Jadi nanti dikembalikan kepada kebiasaan orang tersebut, dan keutamaannya pun nanti akan dikembalikan sesuai dengan kebiasaannya. Artinya bila dia itu tidak biasa bangun di tengah malam, maka keutamaan pelaksanaan sholat witir nanti dilaksanakan pada sore hari. Bila dia itu biasa bangun di tengah malam, maka pelaksanaannya pun lebih utama di tengah malam atau di sepertiga akhir malam. Lah bagaimana dengan pelaksanaan sholat witir yang sudah dilaksanakan pada sholat tarawih? Apakah nanti boleh kita itu sholat tahajud? Karena yang namanya sholat witir itu kan sebagai penutup. Nah, padahal dalam sholat tarawih dilaksanakan pada waktu sholat tarawih ya, biasanya kan sore ya, setelah isya langsung melaksanakan sholat tarawih. Boleh tidak kita melaksanakan sholat tahajud? Boleh, tidak apa-apa. Artinya peraturan pelaksanaan sholat witir sebagai penutup malam itu tidak baku, dikembalikan kepada kebiasaan. Jadi kedarung orang itu sudah melaksanakan sholat witir di awal, kemudian dia bangun pada tengah malam atau sepertiga akhir malam dia melaksanakan sholat tahajud, maka sah-sah saja dan tidak perlu mengulang sholat witir lagi, karena sudah dilaksanakan pada awal waktu, sepertiga awal malam itu. Jadi sifatnya dikembalikan kepada kebiasaan adatnya, kebiasaan orang tersebut. Jadi enggak masalah jikalau tahajud diakhirkan ataupun sholat witir diakhirkan, nanti hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan orang tersebut. Artinya kebiasaan itu seperti tadi, kalau yang biasa tani tengah malam atau itu yo lebih apik nanti witirnya di belakang. Kalau nggak biasa nanti witirnya yo sore nanti pelaksanaan sholat tahajudnya di sepertiga akhir malam. Jadi kondisional, dikembalikan kepada orang tersebut. Dan itu keterangan itu terdapat dalam kitab-kitab fikih, khususnya kitab Minhajul Qawim. Ini diterangkan dengan luas dalam kitab Minhajul Qawim begitu. Referensinya itu di kitab Minhajul Qawim. Jadi seperti itu dalam pelaksanaan sholat witir. Nah, kalau sholat witir, kalau malam itu witirnya di tengah atau di akhir sepertiga akhir malam, itu witirnya waktu malam. Siang pun ada
sholat witirnya. Nah, witirnya siang apa? Sholat maghrib. Sholat maghrib itu witirnya waktu siang. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat. Itu juga sebagai penutup waktu siang. Sebagai sholat witire waktu siang itu sholat maghrib. Jadi siang juga ada penutup sholatnya yaitu witir, yaitu sholat maghrib. Malam pun, akhir malam pun ada penutupnya yaitu sholat witir itu sendiri. Mungkin bisa dilaksanakan 1 rakaat atau 3 atau 5 atau 7 rakaat atau 9 atau 11, dan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Saya kira itu. 3. Bagaimana tata cara ibadah sholat sunat duha, mulai dari surat-surat pendek yang dibaca dan waktu utama untuk melaksanakannya. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu di mana matahari sudah muncul. Lah, pelaksanaan sholat duha ini bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah, dalam pelaksanaan sholat duha ini tidak disunahkan berjamaah. Artinya sunnahnya dilaksanakan sendiri-sendiri. Seperti halnya sholat-sholat witir, kecuali witir Ramadan ya, itu disunahkan berjamaah. Sholat rawatib, qobliyah ba'diyah itu juga tidak disunahkan untuk berjamaah. Sholat tahajud juga tidak disunahkan berjamaah. Begitu juga sholat duha, sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu pagi hari sesudah munculnya matahari atau tulu. Nah, kira-kira jam berapa? Nanti tergantung kepada, karena perputaran waktu itu kan berbeda-beda sih. Setiap hari itu tulu munculnya matahari itu jamnya berbeda-beda. Maka yang ideal dalam pelaksanaan sholat duha itu sekitar jam 8 lah, dan 8 pagi itu idealnya segitu. Nah, kemudian batas daripada waktu jika menggunakan jam itu sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang masih bisa untuk dilaksanakan sholat duha. Nah, kemudian dalam pelaksanaan sholat duha itu apa yang kita minta? Kita minta biasanya sesuai dengan hajat kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita mintakan melalui pelaksanaan sholat duha. Lah, manfaat sholat duha itu sendiri yang muktamad, yang masyhur itu untuk meminta rezeki yang berkah, banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari doa yang kita baca dalam pelaksanaan sholat duha itu ya semua berisikan meminta rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jikalau rezeki saya keluar dari bumi fa'akhrijhu, maka keluarkanlah ya Allah. Allahumma in kana rizki fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fis sama'i fa'anzilhu. Jikalau rezeki itu datang dari langit, fa'anzilhu, maka turunkanlah ya Allah rezeki itu. Wa in kana ba'idan, jikalau rezeki itu jauh, faqribhu ya Allah, maka dekatkanlah
rizki yang jauh itu kepadaku. Allah in kana rizki fis sama'i fa'anzilu wa in kana fil ardi fa'arju wa in kana ba'idan faqribu wa in kana mu'siran fayassirhu. Jikalau rezeki saya itu susah, fayassirhu maka permudahlah ya Allah. Wa in kana qalilan fa'aksirhu. Jikalau rezeki itu sedikit maka perbanyaklah Gusti Allah ya Allah. Jadi memang dalam pelaksanaan sholat, manfaat daripada sholat duha itu fadilahnya adalah untuk meminta rezeki kepada Allah, tentunya rezeki yang berkah. Nah kemudian boleh tidak umpama sholat duha itu dilaksanakan secara berjamaah? Boleh tidak? Boleh saja, tapi dengan syarat dia itu disaling sholat berjamaah, tapi juga bertujuan niat untuk mengajar atau memimpin pada jamaah. Secara gampangnya karo ngajari lah, karo mendidik jamaah untuk selalu bisa istiqomah melaksanakan sholat duha. Karena biasanya dalam satu jamaah atau dalam komplek pondok pesantren itu kadang-kadang sholat duha ini merasa sungkan untuk melaksanakan sholat duha jikalau tidak dioprak-oprak lah. Istilah bahasa Indonesia itu dioprak-oprak. Pokoknya di semua lah untuk berjamaah. Ini memang tujuannya untuk mendidik jamaah atau santri untuk bisa melaksanakan sholat duha. Karena tanpa dioprak-oprak, dikujihi, itu kadang-kadang sungkan tanpa dipandu dengan pelaksanaan sholat duha secara berjamaah. Lah kalau niatnya nanti si imam itu sekaligus ingin mengajarkan kepada jamaah, kepada santrinya agar supaya mereka itu giat melaksanakan sholat duha, kemudian istiqomah, maka niatnya itu akan diberi pahala oleh Allah, diganjar. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali, udah yang penting sholat duha, kemudian yang lain makmum, nggak ada keniatan semacam itu, maka berjamaahnya ini tidak diganjar, tidak diberi pahala. Karena memang pada dasarnya sholat duha ini tidak disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Jadi boleh dilaksanakan berjamaah asal dia niat disaling sholat berjamaah juga untuk mengajarkan kepada para jamaah, sehingga niat berjamaahnya itu juga diganjar, berjamaahnya pun diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan lagi sambungan yang berkaitan dengan surat-surat pendek yang dibaca? Surat-surat pendek yang dibaca sebetulnya ada kekhususan dalam sholat sunnah ya. Tapi jikalau itu tidak hafal, maka cukup membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun itu, terus surat Al-Ikhlas. Itu yang biasa dilakukan pada sholat sunnah. Anjuran dalam sholat sunnah bisa menggunakan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, atau bisa rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Itu secara umum itu. Saya lupa itu malah apa kekhususan itu. Tapi biasa yang saya lakukan adalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai dengan surat Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Nomor 1. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat sunat tahajud
tanpa tidur terlebih dahulu. Kalau tahajud kan ada dua macam. Pertama, versi daripada bahkan itu diperbolehkan tahajud sebelum tidur. Nah ya, jujur diperbolehkan. Versi yang kedua seperti yang dilakukan Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud setelah tidur. Seperti ulama-ulama yang lain ya. Imam Syafi'i itu juga tahajud setelah tidur amdolnya. Tapi kalau mau ulang lagi ya, kalau versinya Abu Bakar As-Siddiq itu bisa tahajud sebelum tidur. Ya udah satu ya. Yang kedua, Setelah melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, ditutup dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah witir. betul. Ketika kita sholat sunnah tahajud, apakah perlu melaksanakan sholat sunnah witir lagi? Ya tidak usah. Nah ya juga tidak boleh berarti. Nah, berarti kalau sudah sholat tarawih, witir, tahajud, witir lagi nggak boleh itu. Apalagi untuk kalian ya nggak boleh. Lah ya justru berarti nggak kena. Orang kena sih. Ya sudah. Mulai nih. Nomor 3, bagaimana tata cara ibadah sholat sunnah duha, mulai dari surat-surat pendek yang dibaca dan waktu utama untuk melaksanakannya? Sholat duha itu paling awal pokok paling utama. Paling utama itu jam 10 pagi. Nah, ya surat yang dibaca ya amdonya wadduha ya. Wadduha sampai ke bawah lah. Seperti Alam Nasroh ya, misalnya masuk ya. Kemudian paling afdol itu Sabihis. Paling afdol suratnya, paling afdol. Yang paling panjang itu lah, panjang itu mau pendek ya. Paling pendek ya Al-Kafirun. Itu afdol. Kemudian yang pertama ya, yang rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Nah, itu aja. Satu, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat sunnah tahajud tanpa tidur terlebih dahulu? Sholat tahajud itu memang sunahkan setelah tidur. Kalau belum tidur, ya namanya sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah witir, itu lain namanya. Kalau tahajud itu sunahkan setelah tidur. Itu yang saya tahu. Nomor 2, setelah melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, ditutup dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah witir. Ketika kita sholat sunnah tahajud, apakah perlu melaksanakan sholat sunnah witir lagi? Kalau sholat tarawih itu ya sudah berikut sholat witir. Jadi ya kalau bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, witir sudah termaktub di dalam tarawih, terikutkan dalam sholat tarawih. Kalau mau sholat lagi, ya namanya nanti setelah separuh dari malam itu ya berganti nama sholat tahajud dan sholat qiyamul lail. Untuk nomor 3, bagaimana tata cara ibadah sholat sunnah duha, mulai dari surat-surat yang dibaca dan waktu utama untuk melaksanakannya? Sholat duha ya kalau yang disunahkan ya kadang yang pertama yang panjang membaca surat Wasyamsi, yang kedua surat Wadduha. Lalu kalau surat yang pendek-pendek ya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu paling baik ya dilakukan sampai 8 rakaat. Paling singkat 2 rakaat. Waktu sholat duha itu ya sekitar jam
setengah 7 pagi itu loh. Dimulai dari Mulai terbitnya matahari dari terbitnya matahari itu sampai matahari itu berada di tengah, sampai di tengah tengah matahari itu tengah atau habis waktu. sebelum istiwa. Nomor 1. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat sunat tahajud tanpa tidur terlebih dahulu? Untuk melaksanakan sholat sunat tahajud, salah satu dari syaratnya adalah tidur dulu. Jadi ketika tidak atau orang tersebut belum tidur kemudian melaksanakan sholat sunat malam, maka sholat tersebut tidak dinamakan sholat sunat tahajud, namanya adalah sholat sunat mutlak. Sehingga melaksanakan sholat sunat tahajud harus tidur dulu. Nomor 2. Setelah melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, ditutup dengan melaksanakan ibadah sholat sunat witir. Ketika kita sholat sunat tahajud, apakah perlu melaksanakan sholat sunat witir lagi? Yang namanya sholat sunnah witir adalah sholat sunnah malam yang di situ dilakukan setelah melaksanakan sholat isya. Kemudian ketika kasusnya melaksanakan sholat sunnah witir di saat bulan Ramadan, entah itu sholat witir dilaksanakan sebelum taraweh atau sholat sunnah witir dilaksanakan setelah taraweh, tidak menggugurkan pahala daripada sholat sunnah witir tersebut. Sehingga ketika pada saat malamnya, entah itu jam 1 atau jam 2, orang tersebut sudah akan melaksanakan sholat sunnah tahajud, tidak disunahkan lagi untuk melaksanakan sholat sunnah witir, karena pada malam tersebut sudah dilaksanakan sholat sunnah witir yang dilaksanakan setelah sholat sunnah tarawih pada waktu melaksanakan setelah tarawih. Nomor 3. Bagaimana tata cara ibadah sholat sunat duha, mulai dari surat-surat pendek yang dibaca dan waktu utama untuk melaksanakannya? Sholat sunnah duha. Untuk sholat sunnah duha, pertama waktu masuk duha adalah, kalau istilah kitabnya qadurumhin, ketika matahari sudah naik ke atas kira-kira di atas 1 tombak, dan itu pun termasuk waktu utama ketika melaksanakan sholat duha, awalun nahar. Kemudian untuk masalah sholat sunnah duha itu sendiri, minimal melaksanakan sholat sunnah duha adalah 4 rakaat dengan 2 kali salaman. Boleh 6 rakaat 3 kali salaman, boleh 8 rakaat 4 kali salaman. Tapi minimal ketika melaksanakan sholat duha 4 rakaat dengan 2 kali salaman itu sudah cukup. Untuk surat-surat yang dibaca, pertama, rakaat pertama setelah Fatihah adalah sholat sunnah asyamsi wasyamsi wa duhaha. Kemudian untuk rakaat yang kedua setelah Fatihah wa duha. Kemudian salam, berdiri lagi, niat sholat sunnah duha lagi, membaca Fatihah, setelah Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Kemudian untuk rakaat yang keduanya setelah Fatihah membaca surat